Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahai Purwasi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang kurikulum baca yang ketujuh. Adapun pertanyaan yang pertama ialah, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syarat sebelum mengenalkan B1A itu ada 3. Yang pertama ada D4HVK, lalu yang kedua ada HSIUEO, lalu yang ketiga ada HVBDG KMPSY. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utamanya ialah untuk anak senang dalam kegiatan bermain modul B1A. Lalu tujuan khususnya agar anak terampil dalam mengenal huruf simbol BDG KMPSY dengan kata bermakna. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Cara motivator dalam menyampaikan modul B1A yang pertama ialah dengan melakukan dialog kepada anak. Nah, motivator melakukan pendekatan diri kepada anak agar anak itu minat dalam kegiatan bermain dan belajarnya. Lalu setelah anak itu minat, motivator menunjukkan modul pelangi yang telah disiapkan. Nah, contohnya seperti ini modulnya. Nah, di dalam modul ini terdapat gambar dan huruf. Nah, motivator itu mengajak anak atau mengarahkan anak untuk mengenal huruf dan mengarahkan gambarnya kepada anak. Lalu setelah motivator sudah mengenalkan gambar atau sudah mengarahkan huruf kepada anak, maka bisa bermain dengan tarik garisnya sesuai dengan huruf dan gambarnya. Lalu setelah kegiatan tarik garis dilakukan, motivator bisa melakukan trik seperti trik sulap. Contohnya dilipat seperti ini. Nah, tujuannya agar anak tidak bosan ketika bermain dan belajar modul B1A. Nah, lalu setelah menarik garis, kita coba bernyanyi. Kita coba kenalkan lagi nih huruf-huruf yang tadi sudah dikenalkan oleh kita sendiri kepada anak. Nah, kita coba ulang kembali huruf-huruf yang telah disampaikan kepada anak. Nah, setelah itu kita bernyanyi lagu BDG KMPSY seperti ini. Nah, setelah kegiatan dilakukan, kita evaluasi afeksi anak dan kognitif si anak. Evaluasi afeksi si anak itu apakah anak sudah senang dan anak sudah minat bermain modul B1A. Nah, lalu untuk evaluasi kognitifnya, kita evaluasi apakah anak sudah mampu mengenal huruf yang sudah kita kenalkan tadi. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, cara mengevaluasinya ialah dengan mengevaluasi afeksi si anak dan mengevaluasi kognitif si anak. Nah, dalam mengevaluasi afeksi si anak, apakah anak itu sudah minat dan apakah anak itu sudah senang ketika bermain modul B1A. Untuk evaluasi kognitifnya, kita lihat apakah si anak itu sudah mampu dan sudah terampil dengan modul B1A-nya. Apakah anak itu sudah terampil dengan huruf-huruf yang telah kita ajarkan kepada si anak. Nah, untuk melihat apakah si anak itu sudah terampil, kita bisa menunjuk atau menebak huruf yang telah kita kenalkan tadi kepada si anak. Dan ketika evaluasi itu, cara mengevaluasinya apakah si anak itu sudah menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, indikatornya itu anak sudah bisa itu minimal menjawab satu huruf 1 detik. Lalu pertanyaan berikutnya ialah tentang B1B. Adapun pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1B?
syarat sebelum mengenalkan B1B juga ada 3. Yang pertama ada D4HVS, lalu yang kedua ada HVJLNTRC, dan yang ketiga adalah B1A. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Tujuan utamanya ialah agar anak menyukai kegiatan bermain dan belajar modul B1B. Lalu untuk tujuan khususnya agar anak terampil dalam mengenal huruf simbol JLNTRC dengan kata bermakna. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Cara motivator mengenalkan modul B1B itu sama seperti B1A, yaitu motivator mengajak anak berdialog dengan pendekatan diri agar anak itu minat dalam bermain modul B1B. Nah, ketika anak sudah minat, lalu motivator juga sama menunjukkan modul pelangi yang telah disediakan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, dalam modul ini terdapat gambar dan huruf. Nah, jadi motivator itu mengarahkan kepada anak gambar apa yang ada di modul, lalu huruf apa yang ada di modul. Nah, kita arahkan nih kepada si anak. Lalu setelah kita mengarahkan huruf dan gambarnya, kita tarik garis pada huruf dan gambar yang sama. Setelah itu kita melakukan trik seperti trik sulap, misalkan dilipat seperti ini. Nah, tujuannya agar anak senang, agar anak tidak bosan ketika bermain dan belajar modul B1B. Setelah itu bisa kita bernyanyi dengan lagu JLNTRC. Setelah itu kita bisa mengulang kembali huruf yang telah kita kenalkan tadi kepada si anak. Apakah anak itu sudah bisa menjawab, apakah anak itu sudah mampu dalam mengenal huruf yang telah kita sampaikan tadi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B? Nah, cara mengevaluasinya juga sama seperti pada modul B1A, yaitu dengan mengevaluasi afeksi si anak dan dan kognitif si anak. Cara mengevaluasinya dengan melihat apakah si anak itu sudah senang dan sudah minat dalam kegiatan bermain dan belajar modul B1B. Nah, untuk evaluasi kognitifnya, kita lihat apakah si anak itu sudah mampu dan terampil dalam mengenal huruf yang terdapat pada modul B1B. Nah, cara mengenalnya, cara kita mengetahui apakah si anak itu sudah terampil, kita bisa menebak atau mengarahkan lagi huruf-huruf yang telah kita kenalkan tadi kepada si anak. Nah, caranya itu kita melihat apakah si anak itu sudah menjawab huruf-huruf yang telah kita sebutkan tadi dengan cepat dan tepat. Indikatornya itu minimal 1 huruf 1 detik menyebutnya dengan tepat. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.